merespon setiap pujian penyembahan kami. Kami boleh merasakan sukacita Allah ada di tempat ini, Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Kau yang bersemayam bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan Bapa berada dalam hadirat Tuhan Yesus, untuk kami Tuhan mendengarkan setiap pesan-pesan Tuhan hari ini. Kami siapkan Tuhan hati kami, kami siapkan pikiran kami, telinga kami, bahkan mata kami yang senantiasa tertuju kepada setiap sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Dan kami percaya hari Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memperdengarkan suara-Mu pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi semuanya. Dan kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengatakan amin. Shalom. Apa kabarnya? Bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa, amin. Sudah cukup lama tidak jumpa. Sebelum COVID ya, saya pernah ke sini. Setelah itu kita tidak ketemu lagi. Baru hari ini kita bertemu lagi. Jadi memang karena situasi dan keadaan ya. Tapi saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik semua. Amin. 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 Nah, hari ini kita akan membahas seperti yang kalau kita hari-hari ya. Di sini banyak anak-anak muda juga. Biasanya kalau di perusahaan besar hari-hari ini untuk merekrut yang namanya karyawan, selain harus mempersiapkan dia CV-nya, termasuk itu ada ijazahnya, ya kan? Tetapi juga hari-hari ini harus ada yang namanya lolos atau lulus daripada MCU, betul ya? Benar nggak? Medical check up. Oh iya. Di perusahaan-perusahaan bonafit, perusahaan-perusahaan besar itu semuanya yang mau bekerja, mau direkrut itu harus lolos dari yang namanya hasilnya bagus dari MCU-nya, medical check up-nya. Kecuali kita mungkin kerja di tempat biasa, yaitu mungkin nggak perlu MCU. Tapi sekali lagi, di tempat yang bonafit, di tempat yang besar, itu mutlak hari-hari ini harus yang namanya itu MCU-nya itu baik, bagus. Yang mengerti amin. Amin. Yang mengerti amin. Amin. Kita lihat dulu ayat ya. Karena hari ini, kalau di sini nggak bisa ya, belakang ya. Tema firman Tuhan hari ini apa? Medical check up. Ada tema tadi ya, medical check up. Nah ini temanya. Apa itu medical check up? Pemeriksaan kesehatan itu secara menyeluruh, itu medical check up. Jadi orang kalau di medical check itu kedetek yang ada dalam tubuhnya. Berapa banyak orang nggak mau di medical check up, takut kepikiran. Apalagi orang-orang agak tua gitu kan, nggak usah di medical check up. Nanti kalau ada apa-apa jadinya apa? Jadi buah pikiran. Padahal medical check up itu penting. Bukan cuma usia lanjut, tetapi usia, ya tadi saya bilang mau usia-usia apa orang mau bekerja dan lain sebagainya, itu perlu yang namanya medical check up. Yang mengerti kata amin. Ketika ada sesuatu, kita sejak dini sudah bisa mengetahuinya dan bisa menanganinya. Yang mengerti kata amin. Amin. Yang mengerti kata amin. Amin. Makanya kalau kita nggak pernah medical check up, atau langsung kronis aja, langsung berat aja. Kenapa? Karena kita tuh nggak pernah bisa mengetahui apa sebetulnya yang sedang terjadi. Cuma mungkin ya sakit ya dihantam obat ini, hantam obat ini terus. Tapi nggak ada perubahan. Kenapa? Karena tidak pernah secara serius diperhatikan. Makanya hari ini setiap kita semua di tempat ini kita harus siap di medical check up. Tuhan yang mau kata amin. Nah, kita lihat dalam Ratapan pasal 3 ayat 40. Ratapan pasal 3 ayat 40. Saya percaya nama saya nggak ada yang lupa semua ya sini ya. Ya udah beberapa tahun yang lalu nama saya nggak pernah berubah, cuma wajahnya agak berubah, rambut agak berubah. Tadi saya lihat Pak Hengki juga udah mulai banyak ubah nih kiri kanan. Saya bilang, wih Pak Hengki udah semakin tua juga sama dengan saya. Usia saya dengan Pak Hengki nggak jauh beda.
sekitar 50 lebih Bu ya. 50 lebih kan jauh beda. Tapi kalau dari jauh sih masih kayak 25. Ada deketin 52 tahun. Haleluya. Nah, kita lihat ratapan pasal 3 ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Jadi penting sekali hari ini setiap semua kita perlu yang namanya introspeksi diri. Tadi saya katakan semua orang itu sebetulnya perlu di medical check up untuk bisa ngedetek ada apa dalam tubuhnya, sehat atau tidak. Dan penting sekali agar tiba-tiba tidak langsung kronis, kritis dan sebagainya. Karena apa? Karena semua ditangani sejak dini. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang mengerti amin. Amin. Jadi saya percaya kalau kita hari ini tidak mau membereskan apa yang ada dalam hidup kita, dengar baik-baik, tadi saya katakan kalau dia sekalipun nilainya bagus, mungkin cum laude, magna cum laude, ataupun dia summa cum laude, tetapi hasil medical check up yang nggak bagus, tidak akan diterima. Nangkap sampai di sini? Oh iya, karena perusahaan itu apalagi zaman sekarang kebanyakan kontrak, betul ya? Begitu masuk belum jadi pegawai tetap kontrak. Kalau dia tiba-tiba memang penyakitan, perusahaan nggak mau. Kenapa? Salah satunya nanti dia akan libur terus. Oh iya, jadi apa? Pekerjaannya terganggu. Belum lagi mungkin, maaf, biayanya cukup besar. Ya memang hari ini ya diserahkan kepada biasanya BPJS, ya kan? Tetapi perusahaan nggak mau rugi. Makanya dibutuhkan karyawan yang sehat. Amin. Sehat pikirannya, sehat mentalnya, sehat jasmaninya. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau nggak lulus, tesnya nggak bagus, nggak akan terima. Begitupun kita. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya buktinya setiap hari Minggu itu beribadah. Tetapi kita belum juga mengalami perubahan hidup. Tidak ada perubahan hidup. Karakternya, sifatnya, kelakuannya tidak mengalami perubahan. Dengar baik-baik, yang seperti itu saya mau katakan dalam tanda petik, kita ini dalam keadaan kurang sehat rohaninya. Yang mengerti amin. Makanya kita hari ini sama-sama, termasuk saya, kita harus siap di medical check up setiap hari oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, dikatakan yang pertama, apa sih yang perlu di medical check up dari kita? Yang pertama, hati kita. Adalah apa? Otak kita, pikiran kita. Ini perlu di medical check up setiap hari. Yang mengerti amin. Amin. Kitab Amsal berkata pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengar baik-baik. Kita tidak bisa menjaga mulut orang. Sampai sini sepakat? Tapi kita perlu menjaga hati kita. Berapa banyak kita mungkin sebagai orang percaya dengar mulut orang, dengar mulut mungkin saudara kita langsung panas hati. Waduh, kita nggak terima, langsung emosi. Berarti hati kita belum berubah. Yang mengerti kata amin. Sekali lagi, kita tidak bisa menjaga mulut orang, tapi Alkitab katakan kita harus menjaga hati kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau di sini kita udah beribadah, maaf, kita udah ikut yang namanya program gereja kita. Salah satunya apa? Ikut KOM 100, KOM 200 lulus, KOM 300 lulus. Ikut apa lagi? Beberapa waktu HMC, ya kan? Apalagi ikut KUL, ibadah setiap minggu. Bahkan bisa 2 kali, 3 kali dalam 1 minggu. Bahkan bisa melayani. Tapi kalau di sininya masih ada kebencian, kepahitan, iri hati, tidak bisa mengampuni, berarti kondisi hati kita tidak sehat secara rohani. Yang mengerti kata amin. Makanya hari ini kita perlu di medical check up.
kita harus menjaga hati kita. Amin. Yang mau katakan amin. Nggak bisa Pak Pendeta, nggak bisa. Omongannya itu loh, perbuatan itu loh, nggak bisa untuk dimaafkan. Sorry. Nah, ini dia tandanya kita masih keras hati kita. Yang mengerti amin. Semua rindu masuk surga. Amin. Yang masuk surga itu bukan cuma sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi yang melakukan setiap kehendak Tuhan. Amin. Amin. Yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mungkin berkata orang percaya sama Tuhan Yesus, tapi orang yang percaya sama Tuhan Yesus, dia seharusnya semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Ada perubahan hidup. Yang mengerti amin. Tapi kalau kita masih ibadah, rajin ibadah, melayani, tapi ini hatinya nggak bisa dijaga. Tadi saya bilang masih ada mungkin iri hati, kebencian, kepahitan, sulit mengampuni. Maaf, berarti kita kondisi hati kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan hari ini kita mau semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Maka dikatakan berikutnya Filipi pasal 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selain hati juga pikiran atau otak kita ini perlu diperiksa. Yang ngerti kata amin. Ingat ya, medan pertempuran manusia itu kebanyakan di pikiran. Peperangan ini di pikiran. Yang mengerti kata amin. Oh iya, dari pikiran itu bisa apa? Waduh, punya asumsi liar. Nah, ini yang berbahaya. Negative thinking, ini yang berbahaya. Bahkan dari pikiran ya, waduh, kita bisa banyak sekali yang namanya pikiran-pikiran sini. Bahkan bisa ribuan pikiran dalam karena sekejap. Tiap detik bisa masuk. Oh iya, dulu saya suka ngalami. Kita lagi doa aja, lagi doa tiba-tiba bisa masuk pikiran tuh. Ada pikiran yang bikin kacau waktu kita berdoa. Mikirin inilah, mikirin ini tiba-tiba. Ya kan? Hati-hati dengan pikiran kita. Jangan kita, maaf, terlalu sujon dengan orang lain. Amin. Waduh, kita punya asumsi liar, nggak ada bukti, nggak ada fakta, langsung nerawang pikiran kita. Waduh, begini. Yang jelek-jelek, yang negatif-negatif tentang orang, mungkin tentang sahabat kita dan lain sebagainya. Hati-hati. Yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Jadi mari kita di tempat ini, ayo jaga pikiran kita. Dan firman Tuhan berkata apa? Kita harus banyak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Perkara-perkara yang baik, yang positif itu yang harus kita pikirkan. Yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Maka dari itu ayo kita semuanya sama-sama. Hari ini kita harus siap di medical check up. Coba minta tolong Andri, pegang Andri. Duduk aja. Pegang gini, kayak gini. Nah, ringan kan? Ringan. Coba kalau kita suruh Andri 2 jam megang begitu terus, apa yang terjadi? Pegel. Padahal ini ringan ya, kelihatannya ringan ya. Tapi kalau 2 jam itu pasti pegel. Nah ini dia. Banyak orang percaya, banyak kita orang-orang Kristen awalnya cuma ngebohong dikit, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, nggak perlu diampuni, nggak apa-apa. Lama-lama itu kalau dibiarkan, itu akan terus menghancurkan hidup kita. Dosa itu jangan dipegangi, tapi harus ditaruh, buang. Coba lepas aja deh, nggak pegal kan lama-lama. Awal-awalnya kan ringan, nganggap sepele, menganggap sepele, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Judi sekali-sekali nggak apa-apa. Ini banyak sekali dikasih apa? Judi online, ya kan? Judi online. Waduh, belum lagi pinjaman online. Itu akan dihantam tuh mental nanti. Waduh, hari-hari ada kasus jemaat masa nggak pernah pinjam uang sama sekali, tiba-tiba masuk tagihan.
wah diserang setiap hari. Mending besar cuma 300.000. Cuma kami kan jual pinggiran. 300.000 aja kalau dia merasa udah mulai ketakutan, dia cuma nggak usah diladenin. Saya bilang memang begitu modelnya, dia akan merusak mental kita. Nanti akan diarahkan, kamu kalau ini download aplikasi, hati-hati di akhir zaman ini. Sekali lagi, hati-hati. Ada juga orang kebiasaan, pinjam aja Pak, gali lubang tutup lubang. Akhirnya apa? Terus semakin bertumpuk. Ini banyak juga orang di luar sana yang bunuh diri cuma gara-gara terlibat hutang begitu banyak. Hati-hati. Yang namanya dosa itu jangan kita pegangin, tapi taruh, buang. Yang mengerti, amin. Sehingga hidup itu jadi bebas, tidak ada beban. Yang mengerti katakan amin. Makanya hari ini kita mau jaga hati kita mau periksa pikiran kita. Dan saya percaya kita lulus ini, kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Yang mengerti kata amin. Yang kedua, apa yang perlu di medical check up? Tadi pertama apa? Hati dan pikiran yang perlu di medical check up. Yang kedua apa? Mata nih perlu diperiksa, mata kita. Amin. Nah, kita lihat Matius pasal 6 ayat 22 dan ayat 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau di Jakarta sih pernah mati lampu nggak? Sering. Masa sih? Kan kota ini, biasa jarang mati lampu kalau di kota. Ya kan? Nah, biasanya kalau kita mati lampu tuh malam hari, tiba-tiba bangun masuk gelap tuh suka kaget gitu. Ketika bangun mau cari senter Pak, biasanya apa? Bahasa Cisek ini rampa rempek, ya kan? Waduh mana nih pintu, mana nih gagang pintu, waduh mana nih senter dan sebagainya. Bahasa sana juga apa? Tata tutup kita, rampa rempek. Waduh, kalau salah melangkah bisa apa? Bisa kesandung, bisa kejedot kita. Yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Jadi hari ini penting sekali kita periksa mata kita. Amin. 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 Ini Tuhan sangat keras masalah mata. Kita lihat Matius pasal 18 ayat 9. Matius pasal 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ini sangat serius di mata Tuhan, masalah mata ini. Yang mengerti amin. Amin. Dosa tidak selalu datang dari tindakan langsung, tetapi dikatakan banyak yang bermula dari pandangan yang tidak dijaga. Ini dari mata. Mata ini merupakan pintu gerbang. Apa yang kita lihat, itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Yang mengerti amin. Ini era digital, era teknologi, era internet ini. Oh iya, kita nih dengan handphone ini bisa menjangkau dunia. Benar ya? Wah, segala sesuatu bisa diakses. Apalagi kalau handphonenya canggih, ya kan? RAM-nya besar. Apa aja bisa di-download. Hati-hati. Ini banyak positifnya dan juga banyak negatifnya. Positifnya, waduh dengan teknologi, waduh kita bisa bekerja, bisa mengetahui segala sesuatunya, pengetahuan dan sebagainya. Tetapi perhatikan baik-baik, di sini pun iblis bisa menyusup, banyak juga yang negatifnya. Hati-hati. Nggak salah dengan teknologinya, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Yang mengerti amin. Amin. Gara-gara mata, akhirnya apa? Kita ini terus terjebak atau terikat dengan dosa. Yang mengerti amin. Oh iya, hari-hari ini mungkin di media sosial. Jadi jangan perhatikan, jangan kita, anak saya anteng-anteng, cucu saya anteng-anteng. Hati-hati hari-hari ini. Hati-hati. Yang mengerti amin. Itu maaf kata,
gambar-gambar vulgar bisa ada di sana, bahkan mungkin bisa di-download di sana. Wah, mengerikan sekali hari-hari ini. Survei mengatakan orang yang kecanduan narkoba itu ada 3 titik otak yang rusak. Tetapi kalau orang sudah mulai kecanduan pornografi, ada 5 titik otak yang rusak. Jadi apa? Lebih berbahaya. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Tuhan katakan, menginginkan dalam hati saja, engkau sudah berzina. Yang mengerti kata amin. Hati-hati mempergunakan mata kita. Hati-hati juga. Zaman dulu tuh waktu saya masih kecil, waduh, kalau bicara sama orang tua itu harus ada sopan santunnya dan etikanya. Salah satunya apa? Hati-hati menggunakan mata. Kalau ngomong sama orang tua, mata sambil melotot, waduh, bisa kena tampar itu. Oh iya, langsung ditampar itu. Matanya apa? Jahat dikatakan. Kurang ajar. Zaman sekarang harus perhatikan anak-anak yang udah marah sambil melotot-melotot sama orang tua. Itu benar ajaran orang tua itu. Perlu dididik. Yang ngerti amin. Amin. Oh iya, hari-hari ini kita harus periksa mata kita. Yang mengerti amin. Amin. Apakah yang kita lihat itu yang disukai Tuhan atau tidak yang disukai Tuhan? Itu penting. Jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh keinginan nafsu atau hawa nafsu, tapi kita harus bisa mengendalikannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ingat ya, Daud itu jatuh dalam dosa perzinahan gara-gara apa? Mata. Seharusnya dia ikut berperang, tapi dia santai, ada di sotoh. Dilihat dari kejauhan, mungkin nggak tahu dia kalau jauh-jauh nggak kelihatan kan? Logika saja. Kalau udah 1 kilometer, 2 kilometer, mana jelas sih? Berarti kan jaraknya nggak terlalu jauh. Waktu saya pergi ke sana, ke Israel, Yerusalem, tuh kita bilang, ini Daud di sini, itu biasanya mandi sana, nggak jauh. Kelihatan, oh pakai santai, waduh, hati-hati. Gara-gara mata, apa? Daud jatuh. Yang mengerti kata amin. Amin. Yang mengerti kata amin. Amin. Jangan sampai gara-gara mata, akhirnya apa? Hidup kita jadi rusak. Hidup kita jadi kacau. Gara-gara apa? Gara-gara mata yang tidak bisa kita jaga. Kita bersyukur kalau Tuhan dikasih kita mata. Terima kasih. Tetapi mari kita harus dapat menjaganya. Yang mengerti katakan amin. Nah, dikatakan Mazmur pasal 119 ayat ke-37, ini terjemahan lain. Dikatakan seperti ini, jauhkanlah mataku dari melihat hal yang sia-sia, hidupkanlah aku dalam jalan-jalanmu. Hati-hati dengan mata kita. Amin. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Sesuatu yang menyenangkan Tuhan, sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, kita harus bisa membedakan. Yang mengerti kata amin. Nah, dikatakan yang terakhir, yang ketiga, apa yang perlu di medical check up? Yang ketiga apa? Mulut. Mulut itu perlu di medical check up. Beberapa waktu lalu saya khotbah di Salatiga, di daerah Salatiga. Saya khotbah sama siapa yang suka jamu di sini jemaat, hampir 100% semuanya angkat tangan orang Jawa. Pasti kebanyakan suka minum jamu. Kalau di sini pada bahas siapa yang suka minum jamu? Ada? 1 orang? Ada lagi yang lain? 2 orang? 3 orang? Ada lagi? Semuanya hari ini yang gak suka harus minum jamu. Amin. Tapi jamu sini apa? Jaga mulut, jamu, jaga mulut. Amin. Semuanya harus suka jamu. Amin. Semuanya harus bisa menjaga mulut kita. Yang siap katakan amin. Dikatakan Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Kita perlu medical check up hari ini, periksa mulut kita. Amin. Kita bisa nyembah Tuhan di gereja, kita bisa memuji Tuhan. Keluar dari gereja, orang nyalip kita aja sedikit, marah-marah.
Kemarin saya hari apa ya? Baru kunjungan di rumah jemaat naik motor saya. Begitu nyampe perempatan Ciseeng, saya lagi berhenti, tiba-tiba ada motor nyadap saya bawa satu karung kerupuk. Nggak taunya dia main nyodok aja, kerupuknya itu plastiknya kena stang motor saya, robek. Kan saya posisi lagi diem, lagi berhenti, lagi nunggu yang lewat. Dia nyodok dari samping, kesangkut motor saya. Dia marah-marah sama saya. Waduh, udah macam-macam saya ngomong sama dia. Nah, salah dia. Ya kan? Kok saya disalahin? Saya bilang, Pak, hati-hati dengan mulutnya. Wah, nggak tahu, wah, macam lah. Bahasa binatang udah keluar semuanya. Bahasa-bahasa kasar keluar semuanya. Udah, saya diem aja saya. Udah, nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Dia langsung pergi. Amin. Karena apa? Saya ingin menerapkan firman Tuhan. Ya kan? Padahal udah tua. Udah 60 lebih. Coba kalau kita laga. Masih ada yang 52, masih gagahan saya ya. Tapi kita kan kayak begitu kan, di jalan raya, waduh, yang namanya emosi, apalagi Jakarta ya, daerah suka macet, di jam-jam sibuk, jam-jam yang namanya pagi hari, sore hari bubar kantor, waduh, itu peperangan itu, butuh yang namanya kesabaran, yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Belum menghadapi orang di sekeliling kita, mungkin tetangga kita, mungkin mertua kita, mungkin menantu kita, mungkin anak kita. Aduh, ini kalau nggak bisa kontrol, nggak bisa jaga, wah apa aja bisa keluar nih dari mulut. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Amin. Kita ke gereja harus ada buahnya. Amin. Jadi anak putus ada buahnya. Jangan ada bedanya dengan mereka. Amin. Oh iya. Ingat ya, semua manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Yang mengerti amin. Amin. Jangan ikut-ikutan teori Darwin. Ya kan? Waduh, gitu langsung kita hina, kita maki-maki dengan bahasa binatang. Ada 3 binatang yang sering kali pakai. Ya kan? Ada 3 binatang yang sering dipakai untuk marah-marah ngomelin orang. Dengar baik-baik, ketika kita mengucapkan itu kepada orang itu, kita sedang apa? Tidak menghormati Tuhan. Siapapun mereka, itu diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang mengerti kata amin. Makanya hati-hati dengan mulut kita, hati-hati. Yakobus pasal 3 berkata seperti ini. Yakobus pasal 3, demikian juga ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecil api yang membakar hutan yang besar, lidah pun adalah api. Hati-hati dengan lidah kita, hati-hati dengan mulut kita. Yang mengerti amin. Amin. Dikatakan, apa itu dosa mulut? Dosa mulut adalah segala bentuk dosa yang dilakukan melalui ucapan atau perkataan. Beberapa contoh nih ya, yang dikatakan bisa dosa dari mulut. Katakan apa? Yang pertama, gosip atau juga fitnah. Memang nggak ada di PPT nya, tapi di sini ada. Ada gosip. Gosip itu biasanya menceritakan keburukan orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain. Paling senang orang kalau udah ngejelekin orang lain. Amin. Itu bisa rame itu. Wah, bisa betah itu. Kalau kumpul-kumpul ngejelekin orang. Ada kisahnya nih di sebuah kota. Ini kisah nyata, ini benar-benar nyata ini. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Suatu ketika hari Minggu nih, kota itu banyak kuliner, banyak gereja, banyak mall juga. Suatu ketika udah sore nih, udah sore hamba Tuhan datang ke restoran, mau makan habis pelayanan kan seharian, mau makan situ dia sama keluarganya. Dan itu udah cukup akrab tuh dengan pemilik restoran. Dia katakan, Cim, kok hari Minggu nggak ke gereja yuk tempat saya. Dia tahu ini udah akrab sih, cuma dia pembuka kata aja. Ayo di tempat saya ada 4 kali ibadah nih, bisa pilih mau pagi, siang, lebih siang lagi atau sore. Beberapa detik diam di sini, Cim. Diam aja, terus dia nyeletuk, dia ngomong, Pak Pendeta, nih kalau hari Minggu restoran saya tuh ramai, banyak yang makan di sini. Rata-rata orang gereja kalau hari Minggu yang makan di sini. Pulang gereja, bubar gereja, yang siang tuh kebanyakan langsung makan di sini semuanya sampai yang sore. Banyak yang makan di sini. Bapak tahu nggak? Sampai waiting list, bahkan ketika udah dapat meja kursi mereka nunggu makanan.
Bapak tahu nggak apa yang mereka omongin kalau hari Minggu di sini di depan? Saya nggak jauh nih meja kastil saya dengan makan nih. Itu jemaat gereja tuh Pak, kerjaannya cuma ngejelekin orang. Lebih parah lagi ngejelekin pendeta, ngejelekin mantu, ngejelekin mertua. Ini orang yang belum percaya yang dengar. Dia bilang, oh itu tuh Pak hasilnya orang ke gereja. Sorry saya nggak mau gereja. Orang gereja yang begitu begitu. Hati-hati, hati-hati dengan mulut. Lagi kumpul-kumpul di keluarga besar, lagi kumpul-kumpul nih dengan komunitas dan banyak orang yang nggak percaya. Hati-hati mempergunakan mulut kita. Ini tahun penuaian, harvest now, amin, Pentakosta yang ketiga. Dan itu akan terjadi kalau gereja umat Allah itu jadi berkat dan jadi terang. Amin. Salah satunya jaga mulut kita. Amin. Lihat sekeliling. Sekalipun nggak ada siapa-siapa, tetap harus jaga mulut. Ingat tubuh ini bait Allah. Jangan sampai kita nih mendukakan Roh Kudus yang mengerti. Amin. Dan ini pengalaman saya sendiri di rumah saya tuh, di kompleks itu ada kafe juga di sana. Ketika saya nongkrong sama teman pelayanan, anak mahasiswa, saya ajak makan roti bakar sana. Di situ ada 3 orang ibu-ibu, 1 orang laki-laki ngobrol. Ternyata ini orang Kristen. Nah, pelayan kafe sini banyak kan, ya di sana bukan kafe kayak di sini ya. Ada berhijab 2 orang, ada laki-laki. Itu ngomongin kenceng lagi. Cuma ngomongin teman pelayanan, ngejelekin teman pelayanannya. Udah dalam hati saya, Tuhan, kenapa kayak begini? Didengerin dia itu yang pelayanan ngedengerin aja, ngedengerin dalam hatinya. Oh, ini orang gereja ngejelekin orang, sampai malu saya. Dia nggak tahu kalau di situ ada pendeta juga, dia nggak tahu. Makanya dari situ saya, mengingatkan setiap kita semua, hati-hati menggunakan mulut kita. Amin. Siapa sih masih suka mengucapkan bahasa binatang sama orang lain? Ada nggak? Masih nggak ada yang angkat tangan. Iya. Kalaupun ada, mulai hari kita mau bertobat. Kita harus perlu di medical check up. Belum kata-kata yang lain, kata-kata yang kasar lain. Waduh, maaf kalau saya sebutin nggak pantas lah. Tapi Bapak Ibu paham semuanya kata-kata kasar yang lainnya. Yang ngerti, amin. Coba kalau dengar. Ini hasil gereja nih, begini. Saya percaya jemaatnya Bapak Pendeta Heki nggak ada kayak begitu. Amin. Amin. Semuanya sopan, semuanya santun. Amin. Haleluya. Binatangnya juga bikin risa-risa. Bikin rica-rica binatangnya, luar biasa. Haleluya. Selain dikatakan gosip, fitnah, kata-kata kotor, waduh, yang tidak senonoh, yang tidak pantas diucapkan. Hati-hati. Saya menikah sudah 23 tahun saya menikah. Tapi sampai hari ini anak saya boleh tanya, kalau suatu saat dia hari ini kan ada pelayan aja. Tadi saya mau ajak, setiap kali saya khotbah ke Jakarta, dia suka saya ajak. Dia biasa ikut terus ke tempatnya Kali Besar, ke tempatnya Milenium sana, saya ajak. Dia akan jadi saksi. Saya tuh nggak pernah bahasa kasar, bahasa binatang tuh bahasa kasar yang nggak pernah diucapkan di rumah dimanapun. Kenapa? Karena saya tahu identitas saya. Amin. Kita harus tahu identitas kita ini anak Tuhan. Amin. 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 Oh iya. Orang yang nggak tahu identitas itu orang apa? Yang hilang ingatan, nggak tahu identitasnya dia. Beneran? Oh iya, kalau dia tahu identitasnya dia nggak akan jadi luntang-lantung, waduh, maaf kata tidak pakai baju jalan-jalan di mana-mana. Karena apa? Dia itu tidak tahu identitasnya. Kita ini tahu identitas kita harusnya apa? Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Seharusnya kita jadi berkat, ya terang. Baik perkataan kita, perbuatan kita, semuanya harus jadi berkat. Amin. Amin. Dikatakan berikutnya apa? Kebohongan dan sumpah palsu. Ini kan dosa-dosa mulut, kebohongan. Kebohongan akan terus dilakukan dengan kebohongan yang berikutnya. Itu kebohongan. Untuk menutupi kebohongan yang pertama, dia terus melakukan kebohongan dan terus berlanjut. Hati-hati mengenai dengan mulut kita. Amin. Sumpah palsu. Ada kali bisa bawa-bawa nama Tuhan lagi. Waduh, mengerikan sekali. Belum lagi kutuk, hina, menghina orang.
Menghina itu kan nggak harus langsung frontal. Ada kan menghina dalam hati, merendahkan dalam hati. Hati-hati, jangan suka merendahkan orang. Cuma segitu aja, Mas bagusan berubah. Tapi di hati ngomongnya, hati-hati, amin. Bisa verbal, bisa non verbal, juga hati-hati ini dengan jari. Amin. Bikin status. Nggak suka sama orang, benci sama orang, bikin status. Maksudnya apa? Biar orang lain tahu. Cari perhatian. Ya kan? Langsung pengen di WA, ada apa coy? Ada apa ses? Waduh, hati-hati. Lebih baik lapor aja sama Tuhan. Amin. Serahkan sama Tuhan. Amin. Biar orang itu kalau udah mungkin bikin kerugian buat kita, bikin kejahatan buat kita, doakan aja biar dia bertobat. Justru Tuhan izinkan kayak itu untuk menguji hati kita. Masih bisa sabar enggak? Amin. Masih bisa mengampuni enggak? Masih bisa mengasihi enggak? Amin. Ayo mulai hari ini kita mau periksa diri kita. Kita perlu di medical check up hari ini. Amin. Dan sekali lagi, mengapa ini dikatakan berdosa? Karena waktu kita melakukan ini semua, ini akan merusak kesaksian kita sebagai orang Kristen. Dan akan merusak hubungan juga antar umat Tuhan. Makanya kadang-kadang saya suka bingung ya, di era media sosial kayak gini, kadang-kadang hamba Tuhan gampang sekali menjelekkan hamba Tuhan yang lain di media sosial. Dan YouTube lah apa, dalam hati saya nggak pantas lah kayak begitu. Nggak ada yang sempurna kok manusia itu, sekalipun hamba Tuhan. Seharusnya kita bisa saling melengkapi, saling menopang. Kalau memang nggak setuju ya tinggal telepon aja dong. Ya kan, kalau nggak punya teleponnya carilah informasi. Saya nggak sepakat dengan Bapak ini, dengan firman yang Bapak sampaikan, nggak usah diumbar di media sosial. Itu malu sama orang-orang yang belum kenal Tuhan. Malu itu, tidak jadi kesaksian. Yang ngerti kan amin? Yang mengerti kan amin? Merasa udah paling hebat, paling wah, paling bener. Orang yang paling bener itu jaga mulut. Bukan yang mengumbar emosi, memfitnah orang, menjelekan orang. Yang mengerti kan amin? Jadi bagaimana kita bisa terus semakin hari semakin lebih baik? Banyak dalam hadirat Tuhan. Kita banyak merenungkan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka kita akan terus mengalami perubahan hidup. Amin. Banyak orang gereja, banyak orang berarti tapi belum tentu dia intim sama Tuhan. Amin. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dan melakukan setiap firman Tuhan, dan seperti itu kita akan mengalami perubahan hidup. Amin. Kita berdiri. Yang paling terakhir, nggak apa-apa, singkat tetap lanjut. Ini kan cuma berapa mili ya, Bri? 200-an loh ya, 250-an ya, 250 mili. Cuma memang bentuknya gelas nih. Kalau bentuknya kayak botol gitu, ini harganya berapa satunya? 1.000 perak. Karena apa? Cuma air mineral. Kalau ini isinya bukan air mineral, jusnya asli ya, itu jus alpukat, jus mangga, berapa harganya? Kalau satu gelas 15.000. Kalau di kafe 25.000, tergantung lokasi. Karena apa? Isinya jus. Kalau botol itu anggaplah 100 ml, wanginya tahan 3 hari, 4 hari. Orang udah pergi ke kali besar, tapi wangi masih nempel. Itu berapa harganya? Jutaan. Parfum ya, harganya pasti jutaan. Yang 100 ml itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah besar-besar. 100 ml aja itu bisa jutaan harganya. Tapi kalau ini isinya keruh, ada kumannya, ada kotorannya, berapa harganya? Nggak ada kan harga dibuang. Dengar baik-baik, itu hidup kita. Tuhan tahu semuanya. Amin. Kalau Tuhan ingin punya nilai, ingin dikatakan sehat Tuhan ini, buang yang namanya dosa. Buang jauh-jauh.
bagaimana hidup kita semakin hari semakin wangi, Amin. semakin harum. Amin. Gajah mati meninggalkan gadi, harimau mati meninggalkan manusia mati meninggalkan nama. Kita mau nama kita tuh harum, nama kita wangi di keluarga. Amin. Ayah yang baik, suami yang baik, amin. Istri yang baik. Coba kalau suami tata selingkuh, rusak. Jadi contoh, jadi berkat buat anak-anak. Tapi kalau hatinya, hidupnya baik, bertanggung jawab, dia akan semakin wangi. Amin. Dan akan semakin punya nilai dan mahal di hadapan Tuhan. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan dengan urapan, kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, lepas dulu kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan sebagai penyambung lidah-Mu. Di setiap kami semua hari ini Tuhan yang mendengarkannya, khususnya umat Tuhan yang ada di GP Pademangan. Biar mereka semua Tuhan ketika di medical check up hari ini, mereka semua Tuhan terus mengalami perubahan hidup. Kami mulai hari ini mau menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga mata kami, bahkan menjaga mulut kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menghendaki agar setiap kami semua jadi terang, jadi saksi, menjadi berkat Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Inilah tahun penuaian Tuhan. Kami akan melihat Tuhan penuaian yang akan terjadi ketika gereja-Mu Bapa menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang Tuhan. Berkati Tuhan, berkati mereka semua Tuhan Yesus. Mereka jadi saksi Bapa di keluarga
keluarga mereka Tuhan, di lingkungan mereka Bapa, di keluarga besar mereka Bapa. Biar Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi terang semuanya Bapa. Semua Tuhan dapat menjaga hati mereka, menjaga pikiran mereka, menjaga mata mereka, bahkan menjaga mulut mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati umat Tuhan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu nggak mau duduk ya? Mau berdiri aja, silakan dulu ya. Ada POV? Oke, kita akan menyaksikan POV Bapak Ibu itu ya. Silakan. Pak Okan, terima kasih Pak ya. Jauh-jauh dari Ciseeng mau melayani di tempat ini Pademangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga dan juga perkembangan Bapak. Haleluya. Amin. Saudara ya, penting saudara ya, medical check up secara jasmani itu lebih penting juga saudara ya, apalagi secara rohani. Saya itu pernah periksa asam urat saudara ya. Jadi beberapa bulan lalu saya pernah periksa asam urat itu angkanya 13 saudara. Di normal tuh biasa 7-8 saudara ya. Saya tuh nggak ada alarmnya saudara. Jadi kalau misalkan kadarnya terlalu tinggi atau apa tuh saya tuh nggak pernah ada alarmnya, nggak ada gejala apa-apa saudara. Jadi ya makan apa aja saya makan. Ini gado-gado tuh paling demen saudara ya, kacang-kacang gitu. Jadi saya makan aja tuh, karena saya nggak tahu ternyata 13, tapi nggak kenapa-napa gitu saudara ya. Nah penting tuh medical check up secara jasmani itu saudara, supaya saudara juga tahu ya kan kadar-kadar yang terlalu tinggi saudara ya. Jadi saudara bisa membatasi makanan saudara. Jadi secara jasmani, secara rohani juga sama tuh. Kalau kita kayak saya tadi saya kan bilang kan saya angkanya 13 tuh asam uratnya, nggak kenapa-napa tuh, nggak ada alarmnya, nggak ada tanda-tanda. Nah kadang-kadang juga kita kalau nggak pernah medical check up secara rohani saudara, terkadang dosa mulut, dosa pikiran, dosa mata itu kita nggak nyadar saudara ya. Jadi dosa terus jalan terus karena kita nggak nyadar. Sama tuh saya asam urat 13 saya nggak sadar saudara, makan aja terus apa aja saya makan saudara ya. Nah rohani juga harus saudara ya. Jadi saudara juga harus introspeksi diri saudara ya, apa yang salah, apa yang dosa sama anggota tubuh saudara nih ya, pikiran, mata ya kan, mulut saudara harus introspeksi setiap hari supaya apa, supaya kita sadar saudara, oh gue dosa ya, oh ini gue dosa ya. Kalau kita nggak periksa nanti kayak saya nggak sadar saudara, asam uratnya tinggi saudara, apa aja dimakan. Nah kalau saudara nggak periksa, nggak introspeksi diri, wah saudara mau mulutnya tuh ya kan segala macem. Tapi kalau di Jemaat Pademangan Pak luar biasa, kalau misalkan yang motor disalib Pak, dia nggak Pak, dia kata-kata binatang juga Pak, tapi binatang itu dasar lu kupu-kupu gitu, dasar lu bunga melati gitu Pak, yang bagus-bagus Pak ya. Luar biasa saudaranya, haleluya. Oke, terima kasih Pak sekali lagi ya Pak Okan ya, luar biasa Pak Okan, umur 52 kayak 25 saudara ya, masih ganteng saudara ya, masih gagah, luar biasa lah saudara ya. Kemudian ada pengumuman saudara ya, pengumuman kul kita akan dirubah jam tayangnya saudara ya, karena saya lihat Jemaat Pademangan banyak sibuk saudara ya. Jadi kita jam tayangnya kita rubah. Jadi hari apa Bang Jul? Jadi hari Kamis jam 7 malam di tempat ini saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang beralasan Jumat nggak bisa, hari Kamis saudara ya. Nanti beralasan Kamis nggak bisa, kita hari Rabu saudara ya. Hari Rabu nggak bisa, hari Selasa saudara ya. Nggak bisa semuanya, introspeksi diri saudara ya. Supaya saudara mau masuk surga atau enggak gitu kan saudara kan. Jadi Bapak kita mau ikut komsel, mau ikut tur, KLB Karangannya, haleluya, ada 2000 Pak yang mau ikut ya saya. Haleluya saudara ya. Oke saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita mau ikut sama-sama yuk. Haleluya. Hanya itu kerinduanku.
kami Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan kami mau belajar introspeksi diri kami Tuhan. Kami mau medical check up secara rohani ya Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Biar hari-hari ini kami mau menjaga pikiran kami mau menjaga hati kami mau menjaga mata kami mau menjaga mulut kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami melanggar, selama ini kami berdosa Tuhan atas segala setiap ucapan kami, pikiran kami, mata kami ya Bapa. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Bapa, biar firman menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau berbalik dari setiap jalan-jalan kami yang jahat ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan perkenanan-Mu turun atas setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan penuaian Tuhan, harvest now ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau memakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menuai bersama jiwa-jiwa Tuhan, menyelesaikan amanat agung-Mu ya Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau rubah setiap cara pikir kami Tuhan, Kau rubah setiap gaya hidup kami Bapa. Biarlah gaya hidup kami adalah gaya hidup yang mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Gaya hidup kami adalah gaya hidup yang melakukan kehendak-Mu pada zaman ini ya Bapa. Jika kami percaya Tuhan, perkenanan Tuhan terus atas setiap kehidupan kami Bapa. Engkau jadikan kami anak-anak Tuhan yang terus ya Tuhan selalu mengasihi Engkau, menjadi anak-anak-Mu ya Bapa yang setia kepada Tuhan Yesus. Dan setiap apapun pergumulan hidup kami, apapun yang kami lalui Tuhan, padang gurun apapun kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, padang gurun akan Kau rubah menjadi hutan belantara ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada air yang sungguh deras mengalir dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai tak pernah kering adanya Bapa. Kami percaya Tuhan kami akan terus bertumbuh, berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Kau pakai setiap kami Tuhan. Biar kami selalu mengasihi Tuhan. Biar kami percaya Tuhan berkati setiap apapun yang boleh kami lakukan setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Pastor Popkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan biar setiap jerih lelah hamba-Mu untuk datang ke tempat ini melayani Engkau, biar Engkau ganti berlipat-lipat kali ganda dengan sukacita, damai sejahtera dan keharmonisan dalam keluarga hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu yang terus turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Dalam setiap penggembalaan hamba-Mu di Cisaeng Tuhan, kami percaya ada tuaian yang sungguh besar bagi gereja-Mu ya Bapa di Cisaeng oleh hamba-Mu ini Bapa. Kami melihat satu tuaian yang sungguh besar Tuhan, harvest now ya Bapa, terjadi atas hamba-Mu, terjadi atas gereja yang hamba-Mu pimpin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, pengurapan Tuhan yang turun atas hamba-Mu, dijauhkan dari setiap sakit penyakit, dijauhkan dari setiap mara bahaya, roh maut, roh kecelakaan apapun, serangan-serangan balik si iblis Tuhan. Kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kami mau tolak, kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami percaya damai sejahtera sukacita Tuhan mengalir, keharmonisan yang terus mengalir ya Bapa, seperti aliran sungai yang tak pernah kering adanya untuk hamba-Mu bersama keluarga besar yang ada ya Bapa. Berkati Tuhan dan apapun yang hamba-Mu lakukan, pelayanannya, apapun ya Bapa, semua Kau berkati dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, serahkan hamba-Mu berserta keluarga besar yang ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Ya setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Bapa, kami percaya Tuhan Kau berikan kaki kami yang kuat, Kau berikan kami kesehatan yang prima Tuhan, untuk kami boleh datang ke tempat ini Bapa. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sungguh nyata sempurna ya Bapa. Biar perlindungan Tuhan Yesus nyata sempurna atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya pergumulan apapun yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan, permasalahan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang melihat semuanya atas setiap jemaat umat-Mu di tempat ini Bapa. Kami akan melihat Tuhan satu pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat yang dibukakan untuk hamba-Mu, untuk umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan penuaian Tuhan, bukan sekedar jiwa-jiwa akan kami tuai, kami juga percaya Tuhan penuaian secara berkat materi Tuhan kami alami di tahun ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh mengasihi setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau angkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan siang hari ini. Horabaya syaralabaya. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, ini persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu ya Bapa. Biar Kau pakai untuk memperluas setiap kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberi dengan sukarela Tuhan. Kami memberi dengan keikhlasan hati kami Bapa. Biarlah Tuhan berkat 100 kali lipat bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami boleh lakukan Tuhan, kami
percaya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kehidupan kami, Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan kami, Tuhan yang pelihara hidup kami Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap hari kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi tujuan-Mu bagi setiap kehidupan kami mau ikut ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam kehidupan kami Bapa. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi setiap kehidupan kami, Engkau yang pelihara hidup kami Bapa. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau buat kami berhasil ya Bapa. Jadikan kami kepala bukan ekor ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau jadikan kami terus naik dan tidak akan pernah turun ya Bapa. Dan dia persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, terbungkus kami dengan kuasa dari Yesus sempurna. Tibakan kami di rumah dengan tidak kekurangan apapun Tuhan. Kami membawa sukacita, damai sejahtera, bahkan benih firman Tuhan yang kami percaya kami tanam, kami tabur di setiap hati kami yang subur. Dan benih firman itu boleh bertumbuh, berakar kuat dalam kehidupan kami, bahkan berbuah-buah lebat dan manis, dinikmati banyak orang sekitar kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan angkat tangan kami lima berkat. Saya persilakan hambanya bawakan untuk doa berkat. Mari kita angkat tangan kita. Mari umat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Diberkatilah kerohanian, Amin. diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah pekerjaanmu ataupun usahamu, Amin. diberkatilah kau yang masih sekolah ataupun kuliah, diberkatilah pelayananmu. Terima dengan iman, kasih karunia, damai sejahtera, serta berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, anugerah kasihnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai Bapak Ibu semuanya, mulai siang hari yang indah ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin.